pemilih se-Indonesia, khususnya yang di Kota Binjai. Kita dari KP Kota Binjai kali ini melaksanakan namanya podcast Bincang Pemilu atau bisa dibilang Bilu. Kawan-kawan, kali ini narasumber kita berasal dari Ketua Muhammadiyah Kota Binjai periode 2022 sampai dengan 2027. Beliau juga selaku dosen UMSU dan guru MTS MA Aisyah Binjai. Tidak lain dan tidak bukan Bapak Juryadi SAG SPDI MA. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Bapak, kali ini kami mengundang Bapak untuk memberikan sepatah kata atau kesan-pesan bagi penyelenggaraan Pilkada 2024 dan juga Pemilu 2024. Baik Bapak, kita mulai saja. Yang ingin kami pertanyakan itu yang pertama, bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 Pak? Terima kasih sebelumnya pada teman pemilih khususnya di Kota Binjai. Sebelumnya kita sampaikan bahwasanya pemilih di jumlah penduduk di Kota Binjai itu menurut Badan Pusat Statistik sekitar 315.000 sekian orang. Kemudian jumlah pemilih pada tahun 2024 yang lalu itu 215.000 sekian orang. Terdiri dari 105.000 sekiannya laki-laki, kemudian 110.000-nya sekian itu adalah perempuan. Jadi dari proses penyelenggaraan pemilu yang tahun yang lalu itu alhamdulillah itu berjalan dengan baik, walaupun ada kendala ya Mbak Seri karena ada musibah pada waktu itu banjir, tapi alhamdulillah dari KPU sudah melakukan langkah-langkah dan diadakan pemilihan ulang di beberapa TPS sehingga sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah diberlakukan di negara kita. Itu Mbak Seri. Siap Bapak. Jumlah penduduk kita memang 315.000 ya Pak ya. Cuman ya karena situasi kondisi pada saat pilkada kemarin ya Pak ya sangat tidak dimungkinkan mungkin ya Pak ya. Apalagi mungkin sebenarnya banyak partisipasi masyarakat, tapi ya mungkin situasi kondisi ya Pak ya yang tidak memungkinkan. Baik, selanjutnya Bapak terkait bagaimana menurut Bapak partisipasi pemilu dan pilkada di 2024. Kalau kami bisa jabarkan untuk partisipasi pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, teman pemilih mungkin sudah pada tahu itu sekitar 77,75%. Kemudian untuk partisipasi DPR 77,43%, untuk pemilu DPD 77,67%, untuk DPRD provinsi 77,39%, dan DPRD kabupaten kota itu 77,12%. Sedangkan untuk pilkada itu sebesar 57% Pak. Iya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana langkah-langkah atau bagaimana sih penyebab penurunannya partisipasi khususnya pilkada ya Pak ya? Bagaimana apakah penyebab penurunan partisipasi pilkada Binjai dan bagaimana langkah-langkahnya dari pandangan sisi agama untuk meningkatkan partisipasi pemilu dan pilkada yang akan datang Pak? Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwasanya dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 berkaitan dengan pemilihan presiden, kemudian DPD, kemudian DPR RI, kemudian DPR tingkat 1 ataupun Sumatera Utara sampai kepada DPR tingkat 2 kabupaten ataupun kota. Ini dari segi persentasenya baik itu 77 sekian persen. Sementara kalau kita melihat ketika pilkada pemilihan wali kota itu agak menurun sekitar 57% pada waktu itu. Kita mengamati untuk di Kota Binjai kenapa minat pemilih masyarakat khususnya Islam itu agak menurun. Itu disebabkan oleh beberapa faktor itu. Yang pertama diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap politik.
Jadi ada beberapa di kalangan masyarakat ini kekurang sadaran mereka terhadap politik. Dianggapnya siapapun yang terpilih itu sama saja, gitu Mbak. Mau petani dia petani, mau guru-guru. Jadi itulah kekurangan kesadaran daripada masyarakat. Kemudian yang kedua yang tidak bisa kita pungkiri juga itu ada kekecewaan daripada masyarakat pemilih. Misalnya masing-masing kandidat itu hanya janji-janji, kemudian nanti tak ditepatin atau terpilih nanti lupa. Nah, itu biasanya terjadi di kalangan kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu mungkin akses informasi, Mbak Siri. Ada di daerah-daerah mungkin agak pedalaman sedikit yang tak nyampe informasi, media sosial tak ada. Kemudian inilah perlu kerja keras di antara kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pemilih. Kemudian yang selanjutnya itu yang tidak juga kita pungkir itu kekurang percayaan masyarakat. Ada istilah kalau di kampung-kampung itu ada nama MPWP itu Mbak Seri. Itu nomor piro wani politik. Nah, itu ada juga di antara kita sehingga kalau tak dapat itu ya nggak datang. Tapi kemudian mungkin di Binjai tidak seperti itu Mbak Sera. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan melihat kondisi jumlah pemilih di dalam pemilih itu memang sudah cukup signifikan. Kemudian yang memilih datang ke TPS itu agak menurun. Maka yang harus kita lakukan ini perlu peran penting para ulama, karena peran sentral tokoh agama itu seperti ustadz, ustazah, kemudian mualim, mualimah, kemudian kiai itu sangat penting. Ya karena memang ustadz, ustazah, kemudian kiai itu punya pengaruh yang signifikan dalam menggiring opini, dalam menjelaskan masyarakat betapa pentingnya pemilih dan diharapkan tidak golput, karena golput itu agak bisa mengurangi legitimasi kepemimpinan. Kemudian yang kedua perlu juga adanya pendidikan dan literasi politik, Mbak Jara. Maka perlu adanya misalnya seminar-seminar, kemudian dialog di antara masyarakat itu, kemudian juga keikutsertaan ormas seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian Awasliyah berkaitan dengan memberikan pendidikan politik di antara masyarakat. Nah, kemudian juga yang sangat penting itu adalah berkaitan dengan akses informasi yang mudah dan jelas sehingga masyarakat itu bisa mengakses informasi kemudian sampai di pelosok-pelosok desa ataupun lingkungan itu bisa tercapai itu Mbak Sarah. Baik Bapak, lumayan banyak juga ya Pak ya. Banyak, kalau di Jawa kan banyak. Iya, itu tadi seperti yang teman pemilih dengarkan yang disampaikan oleh Pak Juryadi, kurangnya kesadaran, kekecewaan terhadap kandidat, akses informasi mungkin yang kurang ke pelosok pedesaan gitu ya Pak ya. Kemudian ketidakpercayaan kepada ini calon-calon mungkin ya Pak ya. Karena mungkin kalau sebagian ada yang bilang money politik gitu Pak ya, NPWP nomor piro wani piro gitu Pak ya. Omon-omon. Kemudian ya untuk langkah-langkahnya peran ulama ya Pak ya sangat penting untuk mempengaruhi supaya tidak golput bagi pemilih ya Pak ya. Kemudian ada lagi pendidikan, literasi, kemudian dukungan dari ormas ya Pak ya. Sekaligus akses informasi yang lebih jelas lagi ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman pemilih. Itu bagaimana sih menurut Bapak atau mungkin ada pesan dan kesan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada atau lebih kepada kami selaku KPU Kota Binjai untuk menyelenggarakan pemilu pilkada yang kemarin di 2024 atau juga bisa masukkan untuk di 2029 nanti nih Pak untuk pemilunya. Oke, terima kasih terutama kepada KPU terus mendata yang akurat karena masih ada simpang siuran data yang ada ini terus diupdate sehingga data yang sampai pada pemilih itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua tidak ada keterlambatan di dalam menyampaikan surat panggilan untuk mencoblos di TPS masing-masing. Kemudian yang selanjutnya kepada kandidat ini sangat penting juga Mbak Sarah. Kalau istilah kami dalam Muhammadiyah itu berpastabikul khairat, itu berlomba dalam kebaikan. Jadi kandidat itu
silakan melakukan action ataupun kegiatan yang bisa menarik kemudian masyarakat itu tertarik untuk memilih kandidat masing-masing, tidak menyebarkan hoak sana kemari yang itu justru mencederai daripada masyarakat. Kemudian selanjutnya memberikan edukatif politik lah kepada masyarakat, begitu pentingnya untuk memilih sehingga kita tidak memilih seperti kucing dalam karung itu, Mbak. Kalau untuk ini Pak, KPU Kota Binjainya sendiri bagaimana? Kalau kira-kira apakah sudah maksimal dalam bekerja pada saat pilkada pemilu kemarin, gimana Pak? Saya melihat KPU di Kota Binjai itu sudah bekerja cukup maksimal, walaupun ada kendala, ada kekurangannya, dan insya Allah kami harapkan kepada KPU yang akan datang terus diupdate data ini supaya tetap data itu sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Kepada masyarakat Kota Binjai agar tidak golput, ya tidak golongan putih, karena pilihan kita itu menentukan nasib bangsa ataupun masyarakat kita. Karena golput itu mencederai, mengurangi legitimasi untuk pemimpin. Kemudian yang kedua, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semuanya itu mari kita menyebarkan informasi-informasi yang baik, tidak hoak, sehingga masyarakat itu mempunyai kepedulian dan kesadaran untuk memilih di dalam pemilu yang akan datang. Terima kasih. Saya Juradi, Ketua Muhammadiyah Kota Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman pemilih, demikian yang bisa kita kulik dari Pak Juryadi selaku Ketua Muhammadiyah Kota Binjai periode 2022 sampai 2027. Selesai ini mau ada lagi ngajar mahasiswa ya Pak ya? Siap Bu. Berarti lain kali bisa dong Pak kami undang ya Pak ya. Jadi demikian teman pemilih. Bagaimana meningkatkan partisipasi kalau kita pandang dari segi umat Islam, pandangan dari Bapak Ketua Muhammadiyah sangat membuka cakrawala kita. Jadi dari kami KPU Kota Binjai Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga menjadi ladang ibadah ya Pak ya. Baik. Salam terakhir dari kami ucapkan terima kasih kepada teman pemilih yang sudah menonton podcast Bilu kita pada hari ini. Salam sehat dari kami, ingat untuk subscribe, share, komen, dan tetap pantengin terus media sosial KPU Kota Binjai. Saya Serenity bersama dengan Bapak Juryadi, kami mohon izin. KPU melayani Bapak.